Sudah berapa banyak dosa yang kalian perbuat? Sudah berapa kali Adam menidurimu, dan berapa bayinda yang kau dapatkan setelah memuaskan hasrat suamiku? Plak, Suindah tampinda yang keras kembali memenuhi ruangan tersebut, tapi untuk kali ini Indahlah yang menamparkan Tasya. Aku bukan wanita murahan, Kak. Dan asal kau tahu, jika pun kami tidur bersama itu bukan sebuah dosa karena kami sudah. Indah menghentikan ucapannya yang ingin mengatakan jika statusnya sama seperti Tasya, yaitu istri Saadam Arbeto. Karena tidak ada gunanya juga Indah memberitahu kenyataan tersebut. Tasya tetap akan menyalahkan dan bahkan akan menganggapnya hanya mengindah-eng cerita saja, dan ujung-ujungnya kakak angkatnya akan semakin murka. Karena kalian sudah apa? Tanya Tasya dengan emosi karena adik angkatnya itu seolah-olah tak melakukan kesalahan. Katakan Indah, karena kalian apa? Tanya Tasya kembali karena Indah hanya diam saja. Katakan. Tasya yang merasa geram dengan diamnya Indah. Hendak menamparkan kembali adik angkatnya tersebut. Namun Suindah Momonik yang memanggil namanya, menghentikan niatnya tersebut. Apa yang kau lakukan? Monik berjalan dengan terburu-buru menghampiri putri tunggalnya dan Indah yang terlihat bersitegang. Bahkan Monik bisa melihat dengan jelas kedua pipi Indah dan pipi Tasya memerah seperti abis ditampar. Kenapa lama sekali? Acara sebentar lagi akan dimulai. Tanpa memperdulikan apa yang sudah terjadi di antara putri tunggal dan putri angkatnya, Monik pun membawa Indah pergi karena Fahmi sudah lama menunggu. Tunggu Mom. Indah harus menjelaskan sesuatu dulu padaku. Tasya menghalangi Mom Monik yang membawa Indah. Sayang, apapun permasalahan yang terjadi tadi, tunda dulu. Kita harus secepatnya menikahkan dia dengan Fahmi. Monik menatap sinis pada Indah. Tasya yang sebenarnya masih emosi, mau tidak mau mengikuti kemauan mominya. Karena ia juga ingin secepatnya menyingkirkan Indah, agar wanita itu tak bisa lagi mengganggu suaminya. Sementinda itu Indah yang ditarik paksa menuju halaman belakang, kini hanya bisa pasrah saat melihat pindah tamu undangan yang merupakan keluarga inti Cao tengah menatapnya. Terlebih saat melihat seorang pria tampan dengan setelan jas berwarna putih, tengah tersenyum menyambut kedatangannya. Iya, meskipun acara pernikahan itu diselenggindahkan secara sederhana dan tertutup, tapi tetap saja terlihat mewah di mata Indah jika dibandingkan dengan pernikahannya dulu dengan Adam. Karena saat pernikahannya dengan Adam hanya diadakan di apartemen dengan beberapa orang saja. Tak ada dekorasi bahkan tak ada keluarga atau tamu undangan. Iya, Tuhan apakah sudah menjadi takdirku menikah lagi? Gumam Indah dalam hati saat ia berdiri di hadapan calon suami yang dipilih oleh ibu angkatnya. Ayo cepat acaranya dimulai, Pak. Kedua mempelai sudah siap. Ucap Monik dengan penuh semangat pada orang yang akan menikahkan Indah dan Fahmi. Ia pun berjalan menuju tempat Cao dan Tasya berada, setelah membisikkan ancaman pada anak angkatnya jika berani berbuat onar. Lihat sayang, sebentar lagi duri dalam pernikahanmu akan lenyap. Dan kau akan hidup bahagia kembali bersama Adam, bisik Monik pada putrinya. Iya Mom, rasanya aku kini bisa bernapas dengan lega, sahut Tasya dengan tersenyum bahagia saat melihat acara pernikahan Indah dimulai. Namun senyum itu langsung memudar saat sebuah suindah menghentikan acara tersebut. Hentikan pernikahan ini.
Semua orang yang hadir pun menatap keindahan sumber Su indah, termasuk Tasya dan kedua orang tuanya. Tidak terkecuali Indah dan Fahmi. Tampak oleh mereka sosok pria tampan dan gagah yang memakai setelan jas berwarna hitam, melangkah dengan langkah tegap penuh wibawa memasuki halaman belakang mereka. Adam, Pekik Tasya, Chao, dan Monik. Sedangkan Indah hanya diam dengan kedua mata terbelalak seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Adam berjalan memasuki halaman belakang keluarga Chao dengan membawa anak buahnya. Dan, tanpa disuruh, pindah bodyguardnya itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Apa-apaan ini? Hentikan! Teriak Monik dengan panik saat orang-orang bertubuh kekar yang dibawa menantunya itu, merusak acaranya dengan memaksa semua orang untuk pergi termasuk orang yang akan menikahkan Indah dengan Fahmi. Adam, hentikan! Pinta Monik dengan emosi. Adam sendiri hanya diam sambil terus berjalan menghampiri wanitanya, tanpa memperdulikan ibu Monik yang terlihat panik sambil berlari ke sana kemari. Tunggu, jangan pergi. Kau harus menikahkan mereka dulu. Monik menahan orang yang akan menikahkan putri angkatnya. Maaf Nyonya, tapi aku tidak berani. Pria itu segera berlari keluar karena takut dipukuli oleh orang-orang bertubuh kekar tersebut. Tapi kau tidak boleh pergi. Teriak Monik dengan putus asa. Terlebih saat melihat semua orang yang tadi berada di tempat tersebut, kini menghilang entah kemana. Di halaman belakang itu sekindah hanya ada dirinya, Chao, Tasya, Adam, Indah, dan Fahmi. Bahkan pindah pelayannya saja sudah berlari kocar-kacir lalu bersembunyi. Sungguh Monik kini baru menyadari, kekuasaan seorang keluarga Arbeto ternyata tidak main-main. Dalam hitungan menit acara yang sudah disiapkannya selama beberapa hari langsung hancur berantakan. Adam, kau benar-benar keterlaluan. Kau sudah merusak acara pernikahan putriku. Hardik Monik yang lagi-lagi tidak dipedulikan oleh Adam. Karena menantunya itu tanpa banyak kata menarik tangan Indah, lalu membawanya pergi dari hadapan mereka. Lepaskan calon istriku, ucap Fahmi setelah sejak tadi hanya diam melihat acara pernikahannya berantakan. Adam yang tengah berjalan menghentikan langkah kakinya lalu membalik badan. Apa kau bilang? Tanyanya dengan tatapan mematikan, sampai membuat semua orang yang ada di tempat tersebut bergidik ngeri. Aku bilang lepaskan calon istriku, cicit Fahmi dengan terbata. Karena nyalinya langung ciut seketika hanya dengan tatapan mematikan dan aura membunuh yang ada pada Adam Arbeto. Adam yang mindah karena wanita miliknya diakui oleh pria lain, langsung mendekat pada pria bernama Fahmi itu setelah menyerahkan Indah pada bodyguardnya untuk dijaga. Lalu tanpa banyak kata melayangkan tinjuan kuat di wajah pria tersebut, hingga membuat Indah, Monik, dan Tasya menjerit. Sekali lagi mengatakan Indah calon istrimu, abis kau. Ancam Adam dengan penuh peringatan sebelum meninggalkan Fahmi yang terkapar tak berdaya di atas rerumputan. Monik yang sempat terkejut saat melihat Fahmi terjatuh hanya dengan satu pukulan Adam, kini berlari menghalangi menantunya yang hendak membawa Indah pergi. Lepaskan dia, Adam. Kau itu seharusnya membawa Tasya, bukan anak sialan ini. Umpat Monik sambil menunjuk Indah. Istrimu itu Tasya bukan dia. Adam hanya diam tanpa ekspresi mendengar umpatan ibu Monik, terlebih saat mendengar Tasya yang merayunya untuk kembali. Sayang, aku sangat mencintaimu, jangan tinggalkan aku, pinta Tasya dengan memohon.
Sudah selesai bicaranya? Tanya Adam dengan dingin, seolah permintaan Tasya dan umpatan Ibu Monik tak mempengaruhinya sama sekali. Berbeda dengan Indah yang merasa iba pada Tasya, yang begitu mencintai Adam, sampai rela memohon pada pria itu. Jika sudah kami akan pergi. Adam kembali menarik Indah. Namun langkah kakinya tertahan saat mendengar ancaman dari Ibu Monik. Aku akan menghubungi Tuan Boy Arbeto, untuk mengadukan kelakuan putranya yang semena-mena pada kami. Silahkan saja, tapi aku rasa hadiah dariku akan membuat kalian sibuk. Setelah mengucapkan hal tersebut, ponsel Cao pun berbunyi dan orang yang menghubunginya itu memberi kabar jika jabatannya di pemerintahan terancam diberhentikan secara tidak hormat, dan usahanya pun terancam bangkrut. Tidak, ini tidak mungkin. Cao yang terkejut dengan semua kabar buruk yang diterimanya sampai jatuh pingsan. Sementindah Monik dan Tasya langsung panik melihat kepala rumah tangga mereka tak sadarkan diri. Ayo pergi. Adam menarik tangan Indah dengan senyum penuh kemenangan setelah membuat keluarga Cao hancur. Itulah resikonya jika berani bermain-main dengan keluarga besar Arbeto. Tunggu Adam, aku tidak bisa pergi. Ayah Cao. Belum sempat Indah meneruskan ucapannya, tubuhnya sudah lebih dulu melayang saat digendong oleh suaminya. Urusanmu di keluarga ini sudah selesai. Indah yang digendong oleh Adam, kini hanya bisa pasrah saat sang suami membawanya masuk ke dalam mobil. Bahkan saat pria itu menyentil keningnya, Indah hanya bisa mengadu tanpa berani membalas perbuatan suaminya tersebut. Apa kesalahanku? Tanya Indah tak terima sambil mengusap keningnya dengan perasaan kesal. Kau masih bertanya apa kesalahanmu? Adam hendak menyentil kembali kening Indah, namun tidak jadi saat melihat wanita itu memejamkan kedua matanya. Dan sebagai gantinya, pria itu R. Merah yang sangat dirindukannya selama beberapa hari ini. Ia, tidak bisa dipungkiri bahwa Adam sangat merindukan Indah. Bahkan pikirannya sampai tidak bisa fokus hanya karena istri keduanya tersebut. Walaupun Indah wanita miskin dan tak tahu asal usulnya, namun hatinya sudah tidak dapat berbohong mulai mencintai wanita itu meskipun seringkali mengelaknya. Indah yang terkejut dengan yang dilakukan Adam, langsung mendorong dada bidang pria itu dengan kuat agar melepas tautan R-nya. Itu hukumnya karena kau diam saja saat dinikahkan dengan pria lain. Apa kau lupa jika sudah menikah dan memiliki suami? Atau jangan-jangan kau senang menikah lagi dan memiliki 2 orang suami? Tanya Adam dengan beruntun dan tatapan tajamnya, setelah melepaskan tautan R Indah. Sudah tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Gumam Indah tanpa sadar karena sibuk mengusap R-nya yang basah oleh air liur Adam, karena tadi pria itu melumatnya dengan sangat menuntut. Kau bilang apa? Indah yang sadar telah kelepasan berbicara, langsung menjauh dari suaminya karena tidak ingin tadi, aku hanya. Indah langsung terdiam saat menyadari sesuatu yang menurutnya salah. Tunggu dulu, kenapa jadi Tuan yang mindah? Seharusnya aku yang mindah karena Tuan baru datang sekindah. Kemana Tuan selama ini? Kalau memang Tuan sudah tidak memerlukan aku lagi, seharusnya ceraikan. Belum selesai berbicara, R-nya sudah lebih dulu dibungkam oleh R Adam untuk kedua kalinya. Pria itu dotnya dengan yang dalam dan sedikit kasar,
seperti sedang melupakan emosi pada dirinya. Jangan pernah berkata seperti itu lagi, ucap Adam dengan tegas setelah melepas Anya, sambil mengusap BBR Indah yang kini bengkak karena perbuatannya tadi. Dan mulai saat ini jangan memanggilku tuan, karena aku suamimu bukan tuanmu. Glek. Indah menelan dotnya dengan susah payah karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang Adam Arbeto tidak mau dipanggil tuan, bahkan pria itu menekankan statusnya sebagai seorang suami. Tapi bukankah pernikahan kita hanya sampai aku melahirkan anak untukmu? Jadi cepat atau lambat kita memang akan berpisah, ucap Indah tanpa berani menatap Adam yang tengah menatapnya dengan tajam. Dengar Indah, sesuatu yang sudah menjadi milikku, maka selamanya akan menjadi milikku, kau mengerti? Indah refleks menganggukkan kepalanya meskipun tak begitu mengerti maksud perkataan Adam tadi. Yang ada di dalam otaknya saat ini adalah diam, daripada kembali bertanya dan membuat pria itu mindah lagi. Indah pun memilih menatap pada jendela mobil selama di perjalanan, sampai akhirnya mobil yang ditumpangi keduanya tiba di mansion utama. Ayo masuk. Adam menatap Indah yang hanya diam berdiri di belakangnya. Kenapa aku harus kembali ke mansion ini lagi? Tanya Indah namun hanya dalam hati sambil berjalan masuk ke dalam dengan langkah terpaksa. Jika dipikir-pikir sebenarnya Indah bingung untuk apa ia kembali ke mansion utama. Karena kalaupun ia berhasil hamil dan melahirkan anak, lalu siapa yang akan merawatnya nanti? Karena hubungan Adam dengan Tasya kini terancam kandas, apalagi setelah kejadian tadi saat di kediaman Chao. Beberapa hari bulan kemudian urusan perceraian Tasya dan Adam pun telah selesai diurus, kini hanya Indah yang menjadi istri satu-satunya milik Adam. Berawal dari seorang yang diangkat menjadi anak demi kepopuleran keluarga Chao, sampai dijadikan budak untuk kakak angkatnya namun kini berakhir bahagia, memiliki suami yang tulus mencintainya tuan. Maksudku Adam. Iya, akhirnya Indah memutuskan memanggil suaminya dengan nama pria. Itu, karena bingung harus memanggil apa. Jika memanggil sayang atau cinta, rasanya tidak mungkin karena mereka tidak saling sayang dan mencintai. Jika suamiku rasanya terdengar lebay, dan jika kakak terdengar aneh karena mereka bukan kakak beradik. Happy end.